Perkenalkan, nama saya Lumudi Simanjuntak dengan NIM 2230 2050 2049. Berikut saya akan mempresentasikan hasil perencanaan arsitektur 3 dengan judul Hotel dan Cottage Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah, dengan dosen pembimbing Ibu Aldirina Rosalia STMT, dengan dosen koordinator Ibu Titiani Widati STMSC. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penguat Daya Saing Kelautan dan Perikanan 2018, Pantai Seruyan merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki garis pantai dengan panjang garis pantai 130 km. Dengan panjang garis pantai yang memiliki Kabupaten Seruyan tentunya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu potensi wisata. Area pantai di Kabupaten Seruyan masih sangat sepi dan jauh dari permukiman penduduk. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Seruyan, terhitung jumlah tempat wisata di Pantai Seruyan sampai dengan tahun 2022 hanya memiliki 2 tempat wisata, yakni Pantai Sungai Bakau dan Pantai Seribu Cemara. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk membangun sebuah tempat wisata yang menarik pengunjung luar yang juga menyediakan tempat penginapan di area yang sama. Dengan hal itu, maka dirancang sebuah tempat penginapan dan sekaligus tempat wisata bagi para pengunjung. Selanjutnya, deskripsi klien. Nama klien yang saya ambil di sini ialah PT Raja Wali Mulia Nusantara, dengan yang bergerak di bidang industri perusahaan molding atau perumahan, yang didirikan 2020 Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan pendiri Nakaya S. Dengan visi perusahaan developer nomor 1 yang tetap menjaga kualitas serta berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Dengan misi menerapkan tata kelola yang baik, menerapkan manajemen mutu yang baik guna menjaga kualitas, memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan peralatan yang keterbukaan, kemudian menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Kemudian studi literatur. Kemudian skema konektivitas. Yang pertama, klien. Klien merupakan sekelompok orang yang menggunakan jasa dari sebuah bisnis. Klien mengharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik dan berkompetisi nilai berkomersial yang ada terhadap perkembangan teknologi, mengingat semakin maju teknologi yang diciptakan manusia termasuk dalam pembangunan. Kemudian pendekatan dan tema. Pendekatan dan tema yang saya gunakan adalah pendekatan arsitektur biometrik, merupakan pendekatan dalam arsitektur yang menggunakan alam sebagai acuan, model, dan juga pedoman. Pendekatan ini juga menggunakan standar lingkungan alam, dan hal ini menilai efisiensi untuk menciptakan sebuah inovasi dan desain bangunan. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana merancang hotel dan cottage di Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah dengan pendekatan arsitektur biometrik yang nyaman, indah, dan menarik perhatian pengunjung untuk datang ke sana. Sedangkan tujuan perancangan yaitu mendapat rancangan hotel dan cottage di Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah yang dapat berpotensi sebagai wisata yang menarik perhatian para wisatawan, baik lokal maupun luar, mengingat Pantai Seruyan merupakan pantai yang memiliki potensi wisata. Adapun sasaran dan desain ialah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah yang berpotensi sebagai tempat wisata dirancang dengan pendekatan arsitektur biometrik. Berikut studi literatur hotel dan cottage. Dan juga studi literatur untuk arsitektur biomimetik. Arsitektur biomimetik pendekatan alam, arsitektur yang menggunakan alam sebagai acuan, model, dan juga pedoman. Pendekatan arsitektur yang juga menggunakan standar lingkungan alam dalam hal menilai efisiensi untuk menciptakan sebuah inovasi desain bangunan. Sedangkan teknologi biomimetik yang dapat diterapkan pada desain produk dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu mimicking, menyerupai struktur, bentuk, raut, tekstur, dan sebagainya. Yang kedua, imitasi dari dan mekanisme yang ditemukan dari alam seperti gerak, proses, pola, dan sebagainya. Yang ketiga, mempelajari tingkah laku organisme. Berikut studi presiden dari hotel yang saya ambil ialah Acme Botiuk Hotel atau TWS dan Partners, dengan arsiteknya TWS dan Partners, area 1500 meter persegi yang dibangun pada tahun 2000. Selanjutnya, definisi kelas ruang. Yang pertama, ada parkiran, ada papan nama hotel dan cottage, ada plaza kedatangan, ada taman, kolam hias, kamar hotel, dan selanjutnya data existing. Yang pertama, sirkulasi. Site dapat diakses melalui jalan simpang Kuala Pembuang. Informasi site, lokasi yang berlokasi di Pantai Sungai Bakau dengan luas 43.000 meter persegi, dengan topografi Seruyan Hilir Timur, Sungai Bakau, Kuala Pembuang, Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Persyaratan tapak ialah fungsi sebagai kawasan wisata. Kemudian keistimewaan buatan yaitu drainase, pondok pesantren, dermaga kecil, villa, parkiran, jaringan listrik, masjid, dan tempat teduh. Kemudian keistimewaan alami, yang pertama memiliki vegetasi yang bagus, relatif datar, berada di pinggir pantai, dan cukup jauh dari perkotaan. Berikut tautan lingkungan. Berikut kondisi iklim dari Sungai Seruyan. Kemudian program ruang. Kebutuhan ruang, yang pertama kawasan parkir, kemudian plaza kedatangan, kemudian hotel, kemudian cottage, kemudian fasilitas pendukung, dan elemen landscape. Berikut analisa persyaratan ruang dan hubungan ruang. Selanjutnya ada zoning. Berikut bukti kartu konsultasi pada evaluasi tahap pertama.
dan juga lembar kendali produk pada evaluasi tahap pertama. Selanjutnya ada block plan, kemudian konsep tapak. Konsep yang saya ambil pada hotel dan cottage di Pantai Seruyan diambil dari layang-layang. Konsep tapak yang diambil mengacu pada karakteristik unik pada desain dan bangunan. Konsep ini dapat menciptakan bangunan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya, memaksimalkan potensi tapak, dan memberikan pengalaman yang optimal pada penggunanya. Konsep sirkulasinya yaitu campuran. Kemudian ada konsep sirkulasi parkiran dan juga konsep sirkulasi pencapaian. Berikut sintesis tapak, kemudian skematik tapak, kemudian konsep detail tapak renang. Selanjutnya konsep ruang dan sintesis. Selanjutnya konsep detail bangunan. Yang pertama skylight, kedua struktur, kemudian ada sintesis bangunan, ada skematik desain bangunan. Ide desain bangunan hotel yang saya ambil yaitu dari persegi, yang kemudian ada pemotongan seperti berikut. Kemudian yang definisi dengan menggunakan kaca sebagai pencahayaan alami, dengan rooftop menggunakan blok beton dengan tulangan besi, kemudian struktur beton menggunakan beton bertulang dengan dinding plester halus bergaris. Sedangkan untuk cottage saya ambil dari persegi panjang, kemudian ada pengurangan bentuk seperti berikut, dengan finishing menggunakan struktur kayu, menggunakan atap seng dengan dinding dan juga lantai serta kuda-kuda menggunakan bahan kayu. Selanjutnya ada alternatif pradenah, kemudian lanjut ke pradenah. Berikut pradenah lantai dasar, lantai 1, pradenah lantai 2, dan juga pradenah lantai hotel lantai 3. Berikut pradenah cottage. Selanjutnya bukti, lembar kendali, evaluasi tahap kedua. Selanjutnya sheet plan. Berikut layout dari tapak, kemudian ada potongan side, kemudian ada denah, dan juga